Dados monggo saking ayat niki kula panjenengan ngati-ati ing dalem berbuat, berucap, bertutur kata, bersikap, jangan sampai yang kita lakukan tergolong perbuatan dosa, karena itu akan menjadi catatan untuk diminta pertanggungjawaban. Ini ada 4 tema yang besar, monggo dipun pelajari ayat demi ayat, maknanya, tafsirnya, kemudian kandungannya, dan mari kita ambil hikmah dari ayat-ayat Allah pada surat Al-Mujadilah 7-11. Alam taro, tidaklah kamu perhatikan, anallaha, sesungguhnya Allah, ya'lamu, mengetahui, ma fis samawati wa ma fil ardh, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Semua yang terjadi di langit dan di bumi Allah mengetahui sampai sekecil-kecilnya kejadian. Ini kan menunjukkan bahwa Allah Maha mengetahui, menunjukkan bahwa ilmu Allah sangat luas, langit yang luas. Kalau kita lihat tanpa batas, ada 7 macam langit, semua dalam pengetahuan Allah. Bumi yang luas, termasuk segala sesuatu yang ada di permukaannya maupun di dalamnya, Allah mengetahui semuanya. Ini menunjukkan ilmu Allah tidak berbatas. Semua yang diciptakan Allah diketahui dengan ilmunya. Niki nggih. Mayakunu, tidaklah ada minajwa, dari pembicaraan rahasia, salah satin 3 orang, 3 kelompok, illa wa rabbihum, kecuali dia keempat dari mereka, wala khamsatin, dan tidak 5, illa wa sadisuhum, kecuali dia yang ke-6 dari mereka, wala adna min dzalika, dan tidak lebih kurang dari itu, wala aksara, dan tidak lebih banyak, illa wa ma'ahum, kecuali dia bersama mereka, aina ma kanu, di mana saja mereka berada. Terus ini penegasan bahwa apabila ada 2 orang sedang bicara dengan berbisik sekalipun, bicara yang rahasia, maka yang ketiga adalah Allah. Maksudnya Allah pasti tahu pembicaraan mereka. Kalau yang berbicara jumlahnya adalah 4, 3 dulu nggih, maka yang keempat Allah. Maksudnya Allah tahu pembicaraan mereka. Kalau yang berbicara itu 4 jumlahnya, yang kelimanya Allah, ya, yang kelimanya Allah. Kemudian kalau yang berlima berbicara, yang keenamnya Allah. Lebih dari itu maupun kurang dari itu, Allah menyertai pembicaraan mereka. Jadi kula njenengan boten saged aman dari pengawasan Allah, meskipun pembicaraan itu rahasia, berbisik, berapapun jumlah orang yang berbicara, Allah mengetahui. Dan ini harus kita ambil pelajaran. Kalau kita merasa senantiasa diawasi oleh Allah, ya, maka kita akan berhati-hati untuk tidak membicarakan sesuatu rencana-rencana yang buruk. Ya, ayat ini juga berkaitan dengan orang-orang Yahudi, di mana orang Yahudi sukanya menebar fitnah, berbicara rahasia, merancang sebuah
keinginan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk kepada Rasul. Nah niki orang Yahudi seperti itu. Sehingga kalau kita semuanya merasa diawasi Allah seberapapun jumlah kita, maka kita tidak akan melakukan pembicaraan rahasia untuk suatu perbuatan yang buruk. Demikian. Summa yunabbi'uhum bima amilu yaumal qiyamah. Summa kemudian yunabbi'uhum, dia akan diberitahu bima amilu tentang apa yang mereka kerjakan yaumal qiyamati pada hari kiamat. Innallaha bikulli syai'in alim, sesungguhnya Allah atas segala sesuatu alimun, mengetahui. Jadi semua pembicaraan yang kita lakukan selama hidup ini, pembicaraan yang baik maupun yang buruk, nanti akan ditampakkan, akan diberitahukan kepada kita, kepada juga orang-orang Yahudi yang suka berbisik merencanakan keburukan. Semuanya akan disampaikan, karena Allah itu maha mengetahui atas segala sesuatu. Mula kalau inginane kula waos surat Al-Kahfi ayat 49, wa wudhi'al kitabu fatarol mujrimina musfikina mimma fih, akan ditampakkan catatan amal fatarol mujrimina musfikina, sehingga orang-orang yang berdosa itu akan ketakutan mimma fihi, atas catatan yang ada di dalam kitab itu. Jadi catatane awake dhewe niki saged ugi menawi kathah perkawis ingkang awon dosa, seseorang akan takut melihat catatannya sendiri. Wa yaquluna ya wailatana, mereka berkata ya wailatana, wahai celaka kami, mali hadzal kitab, kitab apa ini, la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa aqsaha, tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, illa aqsaha, kecuali tercatat semua. Niku tiyang niku ngantos takut, khawatir, kitab kok seperti ini lengkapnya, perbuatan yang kecil tertulis, yang besar tertulis, tidak tertinggal sedikit pun, semua tercatat dengan baik. Lho niku catatane amal kula jenengan ngoten niku. Wa wajadu ma'amilu hadiron. Nah ini sesuai ayat ini tadi nggih. Wa wajadu, dan mereka akan mendapatkannya, ma'amilu, apa yang telah mereka kerjakan, hadiron, benar-benar hadir di hadapan mereka. Jadi semua catatan itu menggambarkan perilaku kita, benar-benar dihadirkan di hadapan kita semuanya. Wala yadlimu rabbuka ahada, wala yadlimu, dan tidak berbuat aniaya, rabbuka Tuhanmu, ahadan, satu pun. Jadi Allah adil, yang buruk dicatatlah buruk, yang baik dicatat pula kebaikan sampai sekecil-kecilnya, dan ini Allah tidak akan merugikan, tidak akan berbuat aniaya kepada hambanya. Tidak ada hamba yang berbuat kebaikan sedikit, kecil, tersembunyi, yang tidak ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah niki nggih, dados monggo saking ayat niki kula panjenengan ngati-ati ing dalem berbuat, berucap, bertutur kata, bersikap, jangan sampai yang kita lakukan tergolong perbuatan dosa, karena itu akan menjadi catatan untuk diminta pertanggungjawaban.
kadosipun cekap nggih menika nggih. Kalau ada pertanyaan lain kesempatan bisa disampaikan. Monggo kita waos doa yang akhir nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamni bil Qur'an waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirni minhu ma nasitu wa 'allimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mekaten matur suwun sedaya pratosanipun. Bila anggen matur wonten kekirangan kekhilafan nyuwun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.